Bisa 5 nih kana. Bisa na ketemu wong ya. Kayak lagi sibuk. Si juga ya, mi barengan be. Supermarket kan dah. Ah. Soalnya parfum budi. Perempuan berarti lebih murah ya, oke. Cuma kenapa gue sih barangnya mah alkohol buat mau alkohol. Biasa buat mau kan lebih murah soalnya. Bagi yang pengen tahu gimana Masjidil Haram dibersihkan, nah liatin di situ ya. Jadi ngepelnya pakai seperti itu, pakai mesin. Bukan lagi pakai tangan tuh. Jadi ada air-airnya dulu disebar-sebar kayak gitu. Dan wangi banget ya. Wanginya tuh nggak kayak di Indonesia. Jadi mirip di sini tuh kalau menurut Ojang, mirip kayak wangi-wangi parfum seperti itu. Ya. Kayak kalau menurut Ojang misalnya si pembersih itu dibawa ke Indonesia kayaknya dikira parfum juga. Wangi banget, enak banget. Jadi wanginya tuh nggak nusuk. Itu yang Ojang suka dari wanginya di sini. Dan bayangan Ojang terkait dengan parfum juga sedikit berubah. Ya, pas datang ke ke Saudi Arabia. Nah, ini sedikit cerita kalau misalnya minasang ke ini Masjidil Haram, pasti banyak orang-orang yang membagikan minuman. Dan inilah salah satunya ya, minuman yang sering Ojang dapatkan di pinggir-pinggir jalan dan gratis ya. Nah, gratisnya gue ya nggak kira-kira ya. Jadi misalnya minasang mungkin paling banyak 2 kali ya. Jadi setiap kali lewat 2 lagi, setiap kali lewat 2 lagi. Jadi benar-benar dapat seperti ini. Dan kenapa sih mereka melakukan ini? Ojang kurang tahu banget ya. Bisa jadi ini adalah bentuk donasi ataupun sedekah dari perusahaan tersebut ya kepada jamaah-jamaah yang kepanasan seperti itu. Nah, biasanya air-air ini juga Ojang minum atau beberapa nih ya, ada yang ngebuang, betul. Nanti diisi nih botolnya dengan zam-zam. Nah, Ojang juga sama biasanya. Ini kayak gini, biasanya Ojang akan habiskan dulu airnya ya. Tadi ini baru dapat ini juga, ini merek yang ini. Jadi tadi baru dapat di jalan, nanti akan diminum. Dan kebetulan sekarang lagi ada posisinya di Masjidil Haram. Jadi Ojang akan isi nanti dengan air zam-zam. Nanti ini diminum, dibawa ke hotel atau tempat tinggal minasang untuk minum sehari-hari. Jadinya nanti minumnya lebih banyak zam-zam seperti itu. Ini adalah bukit sofa tapi yang di lantai atas, dan Ojang akan memperlihatkan gimana bagian bawahnya itu. Lihatin bagian bawahnya ya, seperti itu. Jadi itu orang-orangnya. Ini adalah bukit sofa. Tak nampak lah sih. Developer. Nah, nampak tak? Nampak tak? Tak nampak? Nih, lihat bantuan ini nih. Lihat tak? Udah sai? Udah sai? Sudah sai? Kalau saya yang bawah di bawah ya. Nah, kalau di bawah itu bentuknya nanti kayak bentuk bukit ya. Nanti ke sofa, ke marwah juga bentuknya kayak bukit. Tapi kalau yang di lantai ini nggak ada, karena di sini jauh lebih landai tempatnya. Hai, sedikit cerita. Nah, liatin tadi ini ada orang-orang yang pakai baju kayak biru kayak gitu ya, atau baju yang lain, biasa untuk petugas zam-zam kayak gitu. Nah, biasanya kadang mereka tuh kayak membuat gesture kayak gitu, bahwa mereka tuh istilahnya silakan kalau mau berdonasi ke kita gitu. Terkadang mereka bilang yang kayak assalamualaikum kayak gitu. Di toilet juga banyak kalian akan menemukan seperti itu. Kalau misalnya minasang nggak mau berdonasi, nggak mau bersedekah, ya udah nggak apa-apa, tinggal waalaikumsalam, udah terus tinggal aja. Tapi kalau misalnya minasang ngasih ya silakan. Cuma saran aja sih, kalau mau ngasih kayak gitu cari yang
saya sedikit, soalnya kadang kalau banyak itu mereka kan pada datang semuanya seperti itu. Jadi misalnya kalau ada 2 orang langsung aja cepet aja kayak gitu, langsung kita pergi lagi. Soalnya kalau misalnya ada orang lain datang tuh pada datang semua gitu. Kalau kitanya siap sih, ada duit lebih sih nggak masalah. Cuma kalau nggak ada kan nggak enak juga, kita nolaknya nggak enak gitu. Seperti itu ya. Jadi silakan yang mau berdonasi bebas ya, banyak rezeki juga kok nanti ya. Nah, hari ini Ujang mau sharing ini ke Minasang. Jadi Ujang tadi jalan-jalan ke pasar sekitar ini Masjidil Haram dengan ibu untuk berbelanja kayak gitu. Nah, ditanya udah beristri belum? Saya bilang nggak ada. Aku bilang masih belum. Dia bilang apa? Miskin. Aku bilang, hah? Miskin. Aku bilang, ih kagak sopan banget gitu bilang miskin. Cuma Ujang cuek aja, ya udahlah gitu. Ya mungkin bebas, orang kan ngomong ke kita kan bebas aja gitu ya kalau menurut Ujang. Yang penting gimana cara kita untuk menghandle-nya gitu. Ujang diem aja cuma yang, kok kagak sopan banget gitu. Dia bilang miskin, tapi dia ngomong itu yang biasa gitu nadanya. Aku bilang, apa dia emang sekasar itu atau apa gitu. Kebetulan tadi kita belanja di tempat dia gitu, tapi kan kok dia ngomongnya kayak gitu gitu. Pas sudah jalan-jalan ternyata ibu kebetulan dia bisa bahasa Arab. Nah, dia ngomong yang tadi katanya miskin itu artinya adalah kasihan, dia bilang. Aku image-nya udah yang, kagak sopan banget gitu, kok orang bilang kayak gitu. Ternyata katanya artinya adalah kasihan kayak gitu. Oh, jadi kasihan, jadi aku kasihan banget nih. Aduh, kasihan. Yang belum beristri kasihan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Jicang tadi Jumatan ya di Masjidil Haram ya. Bener-bener pengalaman yang seru banget. Dalam artian seru tuh gini, Ujang belum pernah sholat yang di kanan kirinya perempuan atau depan belakangnya perempuan. Terus juga se-crowded itu, karena istilahnya hampir semua orang itu kayak jutaan orang tuh berkumpul di saat yang sama. Biasa sih sebenarnya, cuma kalau yang Jumat tadi itu benar-benar istimewa banget. Karena kita sendiri ya, kalau dalam Islam itu hari Jumat itu benar-benar yang istimewa ya, hari yang makbul katanya. Jadi kalau doa-doa diharapkan ya hari Jumat itu kemungkinan besar akan diterima katanya seperti itu. Nah, terkait dengan yang hari Jumat ini, Ujang juga tadi sholat dan ketemu atau kenalan dengan orang India ya, namanya tuh kalau nggak salah Abdul Latif ya. Dia dari India, daerahnya tuh apa gitu, Chula apa gitu ya, Ujang nggak begitu tahu ya. Dan dia kerja di Riyadh saat ini dan udah 8 tahun sebagai desain IT kayak gitu ya, kurang lebih seperti ya tipikal orang-orang India yang smart kayak gitu ya. Dan Ujang tanyain dari sana itu ke Riyadh itu butuh waktu berapa lama. Dia bilang kurang lebih 10 jam dari Riyadh sampai Mekah, dan dia jabanin seperti itu. Katanya dia bilang katanya pengen umroh seperti itu ya di sini. Dan dia bilang nggak selalu setiap minggu, dia bilang mungkin bisa jadi setiap bulan kayak gitu, tapi dia alhamdulillah kata dia bilang selalu ya disempatkan untuk umroh seperti itu. Dan ya mungkin kesempatan yang bagus kali ya bagi dia gitu. Nah, terus dia bilang perjalanan 10 jam itu benar-benar dijabanin. Dia bilang karena mungkin lebih murah juga dari ongkos dan lain-lain. Terus ngobrol-ngobrol banyak dengan dia juga terkait dengan kayak orang-orang Indonesia yang banyak kerja di di Saudi Arabia, terus juga kayak ART juga yang di Arab Saudi. Dia juga cerita banyak, bahkan beberapa kosakata dia bilang yang sama ya. Dan ya Uji Chang juga sama ya, bilang gitu ke mereka beberapa kosakata juga ya kita bisa ataupun familiar gitu, kayak misalnya nehi aca yang seperti itu sering banget kita ucapkan juga ya. Dan orang-orang kita juga ngerti kan, kayak nehi bukan kan, seperti itu ya. Karena banyak orang-orang kita yang suka India juga dari lagu ataupun film. Ujang banyak cerita dengan mereka. Terus mereka tuh mungkin muka-muka Indonesia juga hampir mirip kali ya dengan orang-orang Malaysia. Jadi kadang mereka juga mikir yang, oh orang-orang Indonesia tuh mirip dengan orang Malaysia seperti itu. Aku bilang ya kita mungkin karena deket kali ya, dan hampir serumpun bisa jadi mungkin ya. Ujang nggak tahu juga. Soalnya kan kalau nggak salah beberapa kayak wilayah Indonesia juga, wilayah yang Sumatera atas itu kayak dari bahasa juga mereka mirip juga gitu dengan orang-orang Melayu seperti itu ngomongnya. Jadi ya menurut Ujang sih wajar-wajar aja ya. Nah, untuk orang India juga sama kayak orang India, orang Pakistan ya, terus apa lagi tuh kayak ya pokoknya orang-orang yang ini yang feature-nya mirip dengan mereka itu kan banyak sekali. Dan kalian bisa menemukan di sini di Arab Saudi, dan Ujang juga banyak ketemu ya, banyak banget orang yang ini ngobrol yang kayak gitu. Dan Ujang ya pas ngobrol dengan dia tuh
dia seneng katanya akhir-akhir ini Saudi Arabia bisa sedikit membuka terkait dengan ya entertainment baru seperti bioskop. Dia bilang karena dia bilang selama 8 tahun kerja sampai sekarang dia bilang baru kali ini ya atau akhir-akhir ini bioskop sudah masuk di wilayah Arab Saudi. Terus juga kayak orang-orang yang tidak pakai jilbab seperti itu ya, dalam artian tidak pakai jilbab, biasanya hampir semua pada pakai jilbab ya, tapi mungkin di kota-kota besar katanya sudah banyak yang tidak menggunakan jilbab. Terus juga ada orang-orang yang pakai jeans kayak gitu udah banyak dia bilang, karena yang Ojang lihat itu untuk yang pakai jeans ya di jalanan yang di Masjidil Haram ini hampir jarang. Biasanya itu yang pakai itu hanya orang-orang ini saja, kayak kuli kayak gitu. Dalam artian kuli itu ini petugas bangunan yang seperti itu banyak yang menggunakan jeans. Ada yang mungkin kontraktor ya, karena mungkin kalau jeans kan ini ya lebih kuat kali ya, bisa jadi seperti itu. Jadi ya banyak yang menggunakan seperti, sisanya lebih ke bahan-bahan sih bajunya kalau menurut Jicang ya, hampir semuanya pada bahan-bahan kayak gitu, bahan-bahan yang ya kayak katun ya seperti itu, yang warna putih ya, kebanyakan putih hitam. Cuma Ujang lihat kebanyakan putih seperti itu ya, atau baju kurta seperti itu banyak banget di sini. Dan kita ngobrol banyak dengan istri teman baru ini yang Abdul Latif di sini. Cuma dia bilang ada yang bagus ada tidaknya dia bilang ya. Jadi untuk yang bagusnya adalah tadi ada hal-hal baru atau modern itu masuk ke Saudi Arabia istilahnya. Cuma ya yang jeleknya istilahnya ini bukan jelek juga sih, mungkin bisa jadi sih. Intinya yang minusnya kali ya. Dibilang ya otomatis ada nilai-nilai zaman dulu yang istilahnya yang dari muslim yang istilahnya sedikit tergerus gitu. Yang tadi kayak orang-orang biasanya pada pakai menutup auratnya, jadinya ada yang kebuka seperti itu. Ya mungkin ya itu kali ya yang kurang bagusnya, bisa jadi gitu ya. Setiap orang memandangnya berbeda ya. Cuma mungkin kita dari sudut pandang dari Arab Saudi yang ya istilah religius ya dengan Mekahnya dan lain-lain ya, hal itu mungkin ya bisa dibilang penurunan, bisa jadi gitu ya, seperti itu. Kalau menurut Minasang gimana? Ya. Nah, untuk obrolan ini Ojang ya seneng gitu pas tadi obrolan sebelum Jumatan itu dengan orang India, karena selama di sini bingung mau ngobrol bahasa Inggris ke orang kayak gitu kan, merekanya udah yang langsung kayak mundur dan lain-lain ya. Cuma tadi kita ngobrol banyak dengan orang tersebut. Bahkan tadi ketemu juga sama salah satu ART dari apa tuh namanya itu, Situ Bondo kalau nggak salah ya. Dia baru 6 bulan di sini, terus diajak umroh dengan majikannya ya. Ya banyak mendapatkan ini sih ya, insight baru seperti itu. Semoga cerita ini ya memberikan gambaran ketika Minasang umroh nanti. Ini salah satu anggur yang kita beli waktu di supermarket. Bentuknya lonjong-lonjong, panjang kayak gini. Di Indonesia sebenarnya ada juga, cuma nggak begitu manis. Sebelah ini manis. Ini waktu beli itu sekitar 7 real, 7,9 sih sebenarnya. Cuma tadi di jalan tuh ada harganya 5 real, tapi emang bentuknya nggak seperti ini. Bentuknya tuh bulat-bulat, terus yang ini manis rasanya, tapi dalamnya tuh nggak ada bijinya. Jadi ini bijinya ini nggak ada ya. Jadi enak.